Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Yohana Sihombing dari kelas 13 Otomasi Industrial Schneider dari SMK Negeri 1 Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran Sistem Kontrol Terprogram atau SKT, yang mana guru pengampu yaitu Bapak Indra Yandesri SPD MKOM. Materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu gabungan instruksi PLC Omron, differential up, dan differential down. Yang mana sebelum itu, apakah teman-teman sudah pernah dengar atau bahkan sudah tahu apa itu PLC? Jadi, PLC atau Programmable Logic Controller merupakan suatu mikroprosesor yang memiliki kemampuan untuk menyimpan dan memproses suatu input masukan berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengali, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan suatu proses untuk menghasilkan sinyal output sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan yang diprogram. Kemudian, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu differential up atau DIFU. DIFU sendiri merupakan suatu instruksi yang yang aktif pada satu cycle time saja, di mana terjadi pada saat adanya perubahan logika bit low atau 0 ke logika bit high atau 1. Contohnya bisa kita lihat pada suatu konteks yang posisi awalnya off berubah menjadi posisinya on. Contoh atau simbol dan time chart daripada DIFU yang bisa kita lihat pada gambar berikut. DIFU di sini memiliki kode 013 yang mana bagian ini disebut juga dengan nama instruksi, dan bagian bawah yang 200.00 merupakan bit operan ataupun alamat daripada DIFU ini sendiri. Kemudian DIFU di sini memiliki konteks berupa gambar di bawah ini, di mana konteksnya ini berbeda dengan konteks yang biasa, di mana bagian kiri pada konteks DIFU itu terdiri dari dua garis vertikal. Jika kita lihat time chart daripada DIFU, kita lihat pada gambar berikut. Ketika input diberikan logika 1, maka DIFU hanya akan aktif pada awal saja atau hanya akan aktif dalam satu cycle time saja. Karena DIFU ini aktif saat terjadi perubahan logika dari posisi 0 ke posisi high, posisi 1. Kemudian materi kedua yang akan kita pelajari yaitu differential down atau DIFD. DIFD sendiri merupakan suatu instruksi pada PLC Omron yang terjadi dalam satu cycle time saja di saat adanya perubahan bit logika high atau 1 ke bit logika low atau 0. Yang mana bisa kita lihat contohnya pada suatu konteks yang posisi awalnya 1 atau aktif atau on berubah menjadi posisi off. Simbol daripada DIFD itu sendiri seperti gambar berikut yang dilambangkan dengan kode 014, yang mana bagian ini disebut juga dengan nama instruksi dan bagian bawah disebut juga dengan bagian bit operan atau alamat. Yang mana konteks daripada DIFD itu berbeda dengan DIFU, di mana tadi DIFU garis vertikal 2-nya ada di sebelah kiri, sedangkan DIFD berada di sebelah kanan. Time chart daripada DIFD bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada saat input diberikan logika high 1, maka tidak terjadi perubahan apa-apa. Tetapi ketika terjadi perubahan dari 1 ke 0, maka akan terjadi maka DIFU akan aktif dalam satu cycle time. Oke, kita akan masuk ke dalam gabungan instruksi DIFU dan DIFD di CX Programmer. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu CX Programmer? CX Programmer itu sendiri merupakan suatu program yang merupakan suatu software yang berfungsi untuk memprogram PLC jenis buatan Omron. Langkah pertama yaitu kita menginsert sebuah konteks dengan alamat 0 dengan komen push button 1. Kemudian kita klik New PLC Instruction untuk membuat DIFU. Kita ketik DIFU dengan alamat 200.00. DIFU. Nah,
Berikut merupakan gambar rangkaian sederhana daripada divu. Karena kita mempelajari rangkaian gabungan divu dan div D, saya akan membuat div D dengan alamat yang berbeda dari di atas, yaitu dengan 1. Ini push button 2. Oke, dengan mengklik New Instruction PLC dengan div D dengan alamat yang berbeda juga, tentunya div D. Oke. Berikut merupakan rangkaian sederhana daripada gabungan divu dan div D. Sebenarnya dengan rangkaian seperti ini, divu dan div D sudah bisa aktif. Kita bisa lihat dengan cara Ctrl Shift W. Tetapi pada rangkaian ini, perubahan cycle time-nya itu tidak dapat dideteksi karena hanya terjadi dalam waktu yang sebentar saja. Oke, ketika kita beri logika 1, seharusnya divu akan aktif, tetapi tidak bisa dideteksi karena hanya terjadi dalam satu cycle time. Oke, kita beri logika 0. Tetapi ketika div D itu hanya akan aktif ketika terjadi perubahan dari 1 ke 0. Jadi ketika kita beri 1, dia belum aktif, dan ketika kita beri 0, seharusnya dia aktif, tetapi tidak dapat dideteksi. Jadi cara kita mendeteksi yaitu dengan cara menambahkan keep atau menambahkan keep. Jadi saya akan menambahkan kontak yang sama dengan divu. Dan yang sama dengan div D. Oke, saya akan menambahkan instruction new PLC instruction sini dengan alamat 100 ini keep 100 oke, keep. Nah, jadi berikut rangkaian sederhana daripada gabungan divu dan div D. Cara kita untuk mengoperasikannya itu dengan Ctrl Shift W. Jadi sebenarnya fungsi keep di sini yaitu untuk indikator atau pengunci atau penanda bahwa divu di sini dan div D di sini akan aktif. Kita akan memberikan logika 1, maka keep akan aktif karena berdasarkan pengertian daripada divu yaitu perubahan posisi dari low ke high. Oke, jadi keep di sini aktif, jadi menandakan bahwa divu di sini juga aktif. Kemudian kita beri logika 0. Sedangkan pengertian pada div D yaitu perubahan posisi dari high ke low. Jadi ketika kita beri set value-nya 1, maka tidak akan terjadi apa-apa, tidak terjadi perubahan, keep di sini tetap aktif. Tetapi ketika kita berikan value 0, dia akan berubah. Oke. Berikut adalah rangkaian sederhana daripada gabungan divu dan div D. Jadi, pengaplikasian daripada divu dan div D ini bisa kita lihat pada lampu parkiran yang ada di mall-mall misalnya. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.